Sekarang sudah sampai di bawah Monas. Nah, teman-teman, hari ini hari Sabtu tanggal 14 Oktober tahun 2023. Saya berada di bawah Monumen Nasional. Ini ada di museumnya. Ini adalah Bandar Sriwijaya abad ke-7 sampai ke-13. Ini merupakan Bendungan Waringin Sapta abad ke-11. Nah, ini merupakan Candi Jawi perpaduan Sivaisme Buddhisme tahun 1292. Nah, ini merupakan Sumpah Palapa tahun 1331. Ini adalah bunyi Sumpah Palapanya, di mana Sumpah Palapa adalah pendahulu cita-cita persatuan Indonesia yang kemudian diperjuangkan oleh para perintis kemerdekaan sejak tahun 1108. Nah, ini merupakan armada perang Majapahit abad ke-14. Nah, selanjutnya ini adalah utusan Cina ke Majapahit tahun 1405. Sejak Majapahit mengalami zaman keemasan, hubungan persahabatan dengan negara-negara tetangga berlangsung dengan baik. Pengakuan terhadap kedaulatan Majapahit oleh Cina ditandai dengan kunjungan Cheng Ho pada tahun 1405 yang diterima oleh Wikramawardhana. Ini merupakan peranan pesantren dalam penyatuan bangsa abad ke-14. Nah, ini merupakan pertempuran pembentukan Jayakarta tahun 1952, tepatnya 22 Juni. Ini merupakan armada dagang Bugis abad ke-15. Timur dengan cara adu domba. Nah, ini merupakan Perang Makassar. Adu domba. Pesan yang paling penting ada melakukan seperti itu hanyalah menjajah. Ya, yuk. Yang ada di Saparua Maluku namanya Benteng Dorsede. Iya. Ini adalah perlawanan Patimura tahun 1817. Ini perang di Ponorogo tahun 1825 sampai 1830. Yang berkuda putih itu adalah ilustrasi Pangeran Diponegoro. Ini perang Imam Bonjol tahun 1821 sampai 1837. Nah, ini merupakan perang Banjar tahun 1859 sampai 1905. Nah, ini merupakan perang Aceh. Ini adalah Masjid Raya Baitur Rahman, perang Aceh 1873 sampai 1904. Aceh menolak kutukan Belanda agar menghentikan hubungannya dengan negara lain. Belanda segera mengirim ekspedisi yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Kohler. Yang pertama Belanda gagal, bahkan panglimanya Kohler gugur dalam pertempuran di halaman Masjid Agung Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Pembakaran Masjid Agung Baitur Rahman semakin menumbuhkan semangat perlawanan rakyat terhadap Belanda. Salah satu pejuang yang
terus melawan penjajahan Belanda, dan semua penjajahan di Nusantara adalah seluruh bangsa Indonesia. Salah satunya adalah ini. Nah, ini adalah perlawanan Sisingamangaraja tahun 1877 sampai 1907. Ini adalah pertempuran Jagaraga tahun 1848 sampai 1849. Nah, selanjutnya ini adalah alih teknologi tahun 1995. Nah, kemudian ini adalah tanam paksa tahun 1830 sampai 1870. 1870. Ini adalah ilustrasi tanam paksa yang dilakukan oleh para penjajah. Selanjutnya ini adalah kegiatan gereja Protestan dalam penyatuan bangsa. Nah, ini adalah ilustrasi Kartini tahun 1879 sampai 1904. Nah, selanjutnya ini adalah kebangkitan nasional tahun 1908, 20 Mei. Oke, ini lebih jelasnya bisa dibaca seperti ini. Selanjutnya ini adalah Taman Siswa di 3 Juli tahun 1982. Nah, ini merupakan Muhammadiyah 18 November 1912. Jadi perjuangan Muhammadiyah, pesantren-pesantrennya di Indonesia menjadi cikal bakal kemerdekaan Republik Indonesia. Perjuangan mereka diperhitungkan di sejarah nasional. Nah, ini merupakan Stovia, Sekolah Dokter Bumi Putra tahun 1898 sampai 1926. Nah, ini merupakan ilustrasi Perhimpunan Indonesia tahun 1922. Nah, ini merupakan Digul tahun 1927. Nah, ini Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1928. Begitu semangat para pemuda rakyat Indonesia untuk mengejar cita bangsa. Jadi kita rawat bangsa ini agar tetap pada jalur cita-cita nasional pendiri bangsa. Nah, ini adalah ilustrasi Romusa tahun 1942 sampai tahun 1945. Nah, ini merupakan pemberontakan tentara peta di Blitar 14 Februari tahun 1945. Nah, ini adalah tentara-tentara pemberontaknya, ilustrasinya. Nah, ini adalah ilustrasi Bung Karno dengan para pendiri bangsa. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tahun 17 Agustus 1945. Itu nggak yang pakai selendang? Itu yang pakai selendang? Siapa itu? Nah, ini pengesahan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Oke, kita saksikan bersama ya. Ini adalah ilustrasinya. Ini ada Bung Karno yang sedang berdiri mempersiapkan pengesahan Pancasila. Nah, ini adalah di mana hari lahir ABRI 5 Oktober 1945, di mana para angkatan bersenjata Republik Indonesia sedang mempersiapkan persiapan kemerdekaan dan tugas-tugas mulia lainnya. Jadi pada tanggal 22 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan pembentukan Barisan Keamanan Rakyat untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum di daerah masing-masing. Nah, kita lihat ilustrasi ada pertempuran Surabaya tahun 10 November tahun 1945.
Begitu besar perjuangan rakyat Indonesia untuk mempertahankan merebut kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Ini ilustrasi dari Bung Tomo ya, dimana beliau itu terkena tembakan ya, sedang melekan dadanya. Jadi dianjasiakan perjuangan rakyat Indonesia yang berjuang untuk kita semua. Nah, ini merupakan gerilya mempertahankan kemerdekaan 1945 sampai 1949 yang dilakukan oleh rakyat Indonesia. Ilustrasinya bagaimana mereka mempertahankan kemerdekaan, mereka melakukan perang gerilya di hutan-hutan dan gunung-gunung. Nah, ini ada ilustrasi Jenderal Sudirman, jenderal pertama, panglima perang Indonesia pertama yang dicatat dalam tinta emas kemerdekaan Republik Indonesia. Ini Jenderal Sudirman ini di tahun 1948. Ini merupakan pengakuan kedaulatan Republik Rakyat Indonesia melawan Inggris, agresi militer Belanda dari tekanan PBB. Nah, ilustrasi berikut ini merupakan kembalinya ke Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1950. Indonesia menuju menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September tahun 1950. Ini merupakan ilustrasi Konferensi Asia Afrika tanggal 18 sampai 24 April tahun 1955. Ini adalah teksnya Konferensi Asia Afrika. Nah, berikut ini merupakan ilustrasi pemilihan umum pertama tahun 1955. Nah, ini merupakan ilustrasi pembebasan Irian Jaya tanggal 1 Mei tahun 1963. Nah, ini ilustrasi bagaimana G30S PKI Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober tahun 1965, di mana Indonesia berduka. 7 pahlawan revolusi gugur dalam pertempuran melawan Partai Komunis yang ingin merebut pemerintahan Republik Indonesia. Ini merupakan hasil fitri tuntutan rakyat tahun 1966. Ini merupakan ilustrasi surat perintah 11 Maret 1966. Ini adalah teksnya bagaimana surat perintah 11 Maret 1966 yang ditujukan kepada Letnan Jenderal Soeharto. Ini merupakan penentuan pendapat rakyat Irian Jaya tahun 1969. Ini merupakan konferensi tingkat tinggi ke-10 negara-negara non-blok tahun 1992. Ini merupakan ilustrasi integrasi Timur Timur tahun 1976. Oke teman-teman semua, seperti ini kondisi yang ada di Museum Monumen Nasional. Kita akan naik nanti ke atas. Tetap semangat. Salam dari DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.